bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat waktu kesempatan yang ada. Kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati setiap pribadi, siapa yang boleh melihat dan mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau menguasai kami semua dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, kalau kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua hanya kemurahan Tuhan. Dan patut kita bersyukur. Dan pada kesempatan ini kembali lagi bersama saya, Pendeta Rudi Mangeber. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika saat ini saudara boleh melihat, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya saudara dikuatkan, diberkati oleh Tuhan. Saudara, siapakah yang tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan? Ya. Semua pernah mengalami satu keadaan yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ya. Ada saat-saat di mana rasa takut itu datang dalam kehidupan kita. Oleh karena persoalan, oleh karena masalah, tantangan hidup, apapun itu. Itu hal yang biasa. Itu hal yang sebagai manusia, sesuatu yang alami ketika kita mengalami ketakutan itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana sikap kita ketika ketakutan atau rasa takut itu datang dalam hidup kita oleh karena bermacam hal terjadi. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini kebenaran firman Tuhan boleh datang. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan ini berdasar dalam satu ayat dalam Mazmur, waktu aku takut. Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Di sini kita bisa lihat dengan jelas dalam Mazmur 56 ayat yang keempat.
apa yang disampaikan oleh Daud. Saya akan membaca firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Saya katakan tadi bahwa hal yang perasaan kekhawatiran atau ketakutan, ya, oleh karena bermacam hal dalam kehidupan kita, itu sesuatu hal yang alami. Di sini kita melihat seorang yang namanya Daud, yang semua kita tahu. Tetapi dia mengatakan di sini bahwa ketika dia mengalami ketakutan, artinya Daud pernah ada dalam rasa takut yang sangat dalam. Ya. Tapi disinilah kita melihat sikap dari Daud itu, bahwa ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lebih mendalami kebenaran firman Tuhan ini dari kisah yang dialami oleh Daud. Ya. Mari saya kembali mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. 1 Samuel 21 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ini kisah ketika Daud dikejar oleh Raja Saul. 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 berbunyi demikian, saudara. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sampai di sana kita baca sampai ayat yang ke-11 dulu. Saudara, siapa yang tidak kenal Daud? Daud adalah seorang yang hebat, seorang yang gagah perkasa. Ketika bangsa Israel ditantang oleh Goliat selama 40 hari, tidak ada satupun dari bangsa Israel, prajuritnya, bahkan Raja Saul, yang berani menentang Goliat, berani melawan Goliat. Kalau kita membaca dalam kitab Samuel di sana, tidak ada. Tiba-tiba datang seorang muda, seorang anak kecil, ya, seorang dikatakan yang masih kemerah-merahan. Tetapi ketika dia sampai di medan pertempuran itu, dia melihat, dia mendengar ketika Goliat menantang bangsa itu. Dan ketika tidak ada orang yang berani untuk menantang Goliat yang raksasa, yang besar, selama 40 hari menantang bangsa Israel, tidak ada. Daud maju di sana. Dia maju, saudara. Dia menawarkan diri. Orang heran, orang tidak percaya. Untuk menggunakan baju sirah pun dia tidak bisa. Menggunakan senjata dia tidak bisa. Karena dia masih terlalu kecil. Tetapi ada sesuatu dalam diri Daud bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang menyertai dia, telah membawa dia dari kemenangan kepada kemenangan. Ketika dia mengembalakan domba, dia bisa mengalahkan beruang, mengalahkan singa dan sebagainya. Dari pengalaman itu dia menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada dan membuat dia tidak takut. Dia pun menghadapi Goliat dan dia dapat mengalahkan Goliat. Pada akhirnya orang pun bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Pada akhirnya Daud yang pertama oleh karena prestasi yang luar biasa, oleh karena kuasa Tuhan, membuat dia diangkat menjadi kepala pasukan 1000 dan seterusnya. Ya. Pada akhirnya, saudara, kalau kita baca dan kita tahu bersama kisah ini, kalau kita mempelajari di sana, Raja Saul itu pun iri terhadap Daud. Oleh karena rasa iri Saul kepada Daud, maka Saul berniat untuk membunuh Daud. Berniat untuk melakukan sesuatu yang jahat terhadap Daud. Pada akhirnya Daud pun harus lari, harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan satu kali waktu Daud harus lari ke negeri musuh, ke negeri orang Filistin. Ya, Daud harus ada di Gat, daerah orang Filistin. Rajanya adalah Akhis. Ketika Daud ada di sana, orang-orang melihat Daud dan orang-orang berkata kepada Akhis, "Itu kan Daud
yang pernah mengalahkan Goliat. Dialah yang dikatakan orang bernyanyi-nyanyi. Dia mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ketika Daud mendengar pembicaraan itu, saudara, ketika Daud mendengar pembicaraan itu, ayat yang ke-12, saudara perhatikan, saya baca di sini. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali. Dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gat itu. Nah, saudara lihat, Daud menjadi sangat ketakutan, sangat takut sekali. Ketakutan yang dialami oleh Daud, ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Saudara bayangkan seorang yang hebat, seorang yang gagah perkasa, seorang yang pernah mengalahkan Goliat. Pada akhirnya dia berada pada satu keadaan yang sangat membuat dia ketakutan, sangat takut sekali. Sangat takut sekali. Sampai-sampai firman Tuhan berkata, dia, saudara, menjadi seperti orang gila, merupakan dirinya seperti orang gila. Ya, dia membiarkan air liurnya meleleh. Ya, dia berbuat seperti orang gila. Saudara bayangkan orang gila seperti apa? Itulah yang dibuat oleh Daud. Ya, dia buat seperti dia menjadi orang gila karena dia takut untuk ditangkap, karena dia takut. Ketika Raja Akhis itu melihat Daud yang sudah seperti orang gila itu, Raja Akhis pun berkata, apakah aku kekurangan orang gila? Dia ini sudah gila. Padahal, saudara, hal itu dibuat Daud hanya untuk menutupi ketakutan dia. Ini Daud, saudara, yang hebat, mengalami kuasa Tuhan. Tapi akhirnya dia berada pada satu situasi yang membuat dia sangat ketakutan. Dan dia harus menyamar menjadi seperti orang gila, memperlakukan dirinya seperti orang gila. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ketakutan itu, ya, rasa takut itu, saudara, siapapun kita pernah mengalami rasa takut itu. Kalau Daud yang hebat ini pernah mengalami ketakutan itu, tapi saya percaya Daud tetap menguatkan imannya untuk percaya kepada Tuhan. Pada bagian selanjutnya, mari saya mengajak kita melihat di dalam 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 16. 1 Samuel 23 ayat 14. Sebelumnya, pada awal tadi bagian pertama saya ingatkan bagi kita semua, dalam Mazmur berkata, waktu aku takut aku percaya kepadamu. Itulah yang dialami oleh Daud saat dia dalam keadaan dia ada di negeri musuh. Dia ketakutan, dia berbuat seperti orang gila, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, bagian yang kedua kita juga akan melihat dalam 1 Samuel 23 ayat 14. Saya membaca, saudara perhatikan. Daud di padang gurun Sif. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15. Saudara perhatikan di sini. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa. Ayat 16. Saudara perhatikan baik lagi di sini. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat 17. Dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan ini. Masih dalam kisah, masih dalam, saudara, urutan yang sama, di mana Daud harus berlari-lari bersembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain oleh karena kejaran Raja Saul. Ya, Daud kembali ke negerinya untuk melihat situasi keadaan. Dia ada di satu padang gurun, sembunyi di sana. Yonatan yang tidak lain adalah anak dari Raja Saul itu sendiri. Tetapi dia begitu dekat, bersahabat karib dengan Daud. Dia begitu mengasihi Daud. Ya. Dia tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh ayahnya. Yonatan pun pergi kepada Daud. Saudara, apa tujuannya Yonatan pergi? Ayat yang ke-15.
Ayat yang ke-16 dikatakan di sini. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Garis bawahi saudara kalimat berikut. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Amin. Yonatan datang untuk menguatkan, pergi kepada Daud untuk menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Berkata kepada Daud, jangan engkau takut, tangan Allahku tidak akan menangkap engkau, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, terkadang juga kita mengalami hal yang seperti ini. Ada saat-saat di mana kita mengalami ketakutan. Ada saat-saat di mana saudara kecemasan itu ada dalam hidup kita. Dan saat itulah Tuhan mengirimkan orang untuk menguatkan kita. Amin. Entah itu saudara kita, entah itu teman kita. Kalau suami istri, ketika suami lemah, istri datang menguatkan. Amin. Kalau istri lemah, suami datang menguatkan dia. Ya. Ketika anak-anak lemah, orang tua datang memberi kekuatan. Ya. Atau saat-saat jemaat Tuhan, umat Tuhan biasa dalam masalah hidup mereka, hamba Tuhan datang memberi kekuatan. Itu yang sering kita alami. Ada orang yang Tuhan siapkan, ada orang yang Tuhan kirim untuk menguatkan kepercayaan kita. Ya. Terkadang juga kita yang harus menguatkan orang lain. Ada saat kita lemah, tapi ada saatnya kita memberi kekuatan pada orang lain. Ada saat kita tidak berdaya, tapi ada saatnya kita menguatkan orang lain yang tidak berdaya. Ya. Ada saatnya kita tidak mampu, tapi ada orang yang Tuhan kirim untuk memampukan kita. Itulah kehidupan. Itu yang kita alami. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, saudara. Karena dalam ketakutan itu kita percaya Tuhan selalu punya cara, punya jalan bagi saya dan saudara. Ketakutan ada hal yang biasa. Tapi sikap yang kita harus lakukan ketika kita mengalami ketakutan itu. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa ada pertolongan Tuhan. Ya, ketika kita tidak mampu, ada orang yang Tuhan datang untuk menguatkan saya dan saudara. Bagian selanjutnya saudara. Pada bagian selanjutnya, mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya. Saya membaca, saudara perhatikan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai di sini satu ayat kita baca, saudara. Sebelumnya masih dalam kisah yang berkaitan, saudara. Ya, masih dalam perjalanan di mana Daud dari satu tempat ke tempat yang lain bersembunyi lari oleh karena kejaran Saul yang ingin membunuh Daud oleh karena iri hatinya kepada Daud. Dan pada akhirnya saudara, Daud itu pada satu waktu mengambil satu keputusan untuk keluar dari daerah mereka. Mereka pergi ke Siklak. Ya, Siklak adalah satu daerah, ya, di daerah orang Filistin. Siklak ada di sana. Daud tinggal di sana. Sebelumnya kalau kita mengikuti kisah ini, Daud tidak sendirian lagi. Ada banyak orang yang ikut bersama-sama dengan Daud. Ada orang-orang yang dikejar-kejar hutang. Ada orang-orang yang penjahat dan sebagainya. Semua bergabung dengan Daud, saudara. Dan Daud menuntun, Daud membimbing mereka. Mereka pun menjadi prajurit-prajurit Daud. Bersama-sama mereka, anak istri mereka. Dan mereka tinggal di satu tempat yang namanya Siklak. Satu kali waktu Daud dan para lelaki ikut berperang bersama dengan Raja Akis. Tapi ketika mereka pergi, saudara, bersama Akis untuk berperang, tidak lain untuk melawan orang Israel. Ya, Daud bergabung dengan mereka karena Daud tinggal bersama-sama dengan Akis. Nah, ketika Daud pergi, raja-raja Filistin yang lain tidak mengendaki itu. Dan mereka menyuruh Daud untuk kembali pulang. Nah, ketika dalam perjalanan Daud mau pulang ke tempat yang di mana mereka berdiam, yaitu Siklak dikatakan di sini, saudara. Di tempat itu ketika mereka sampai, apa yang terjadi? Sebelumnya
Orang-orang Amalek, para gerombolan orang Amalek telah masuk ke tempat itu dan menjara segala harta milik benda milik mereka. Tidak cukup sampai di sana, istri dan anak-anak mereka pun diambil. Ya, mereka ditawan. Ketika Daud dan pasukannya kembali, 600 orang kembali bersama-sama melihat keadaan itu, saudara, maka mereka ada dalam kepanikan. Ya, mereka ada dalam satu situasi yang sangat menakutkan. Ya, saat satu situasi yang ada pikiran-pikiran yang pasti pikiran negatif itu terus ada bagi mereka, bagi prajurit-prajurit Daud ini. Karena mereka akan berpikir, saudara, bukan soal harta, tetapi bagaimana kondisi istri dan anak-anak kami. Maka terjadilah di sana saling menyalahkan, dan tentunya siapa yang paling akan disalahkan adalah pemimpin mereka yang tidak lain adalah Daud. Oleh sebab itu dikatakan di sana, saudara, yang ayat 6 kita baca, dalam kondisi itu dikatakan Daud sangat terjepit. Ya, sangat terjepit. Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Oh, saudara, bayangkan. Sampai segitunya keadaan yang dialami oleh Daud. Sampai seperti itu yang dialami oleh Daud. Rakyatnya akan melempari dia dengan batu. Mereka membenci, mereka marah kepada Daud. Daud sendiri. Tapi hal yang luar biasa kita lihat di sini. Pada ayat ini dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Ada pula dalam hidup kita, ada satu situasi di mana kita tinggal sendiri. Ya. Ada pula dalam hidup kita ini kita sangat terjepit. Tidak ada lagi yang bisa tolong kita. Tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Kita ada dalam keadaan yang terjepit, sangat terjepit. Tidak ada jalan keluar. Terkadang juga kita mengalami itu. Tidak ada lagi orang yang datang menguatkan kita. Tidak ada lagi orang yang menolong kita. Kita sendiri. Tapi Daud, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang sangat menakutkan seperti ini, firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita takut, kita percaya. Ada waktunya orang bisa tolong kita. Ada waktunya orang bisa bantu kita. Tapi ada waktunya kita tinggal sendiri, dan saat itu kita harus tetap menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada waktu itu kita harus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada saat itu, saudara, apa yang kita alami saat ini? Apa yang sementara engkau alami saat ini? Ingat baik, tidak selamanya orang bisa membantu kita. Tapi ada satu pribadi yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia akan terus menyertai kita, yang tidak akan meninggalkan kita. Dan dia akan menguatkan kita. Ya. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Tidak selamanya kita bisa berharap kepada manusia. Hanya kepada Tuhan saja. Saya percaya pada kesempatan ini, kebenaran firman Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah pada setiap pribadi yang boleh mendengarkan kebenaran ini. Ya. Ketakutan adalah sesuatu yang wajar. Saya pernah mengalami saat-saat ketakutan itu. Saya pernah mengalami satu situasi yang membuat tidak mampu lagi. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, ketika saya berteluh, ya, ada saatnya saya tidak bisa mengutarakan lagi beban persoalan. Hanya ada air mata. Tapi pada saat itulah, ketika kita tetap percaya, dalam ketakutan kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, di sana pasti ada jalan keluar. Dan saudara tahu apa yang dialami oleh Daud? Daud tidak serta-merta mengambil tindakan untuk pergi mengejar musuh yang mencuri, yang mengambil barang mereka, mengambil anak-anak istri mereka. Tidak. Firman Tuhan berkata pada ayat 17, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya, panggil hamba Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus mengejar musuh itu? Akankah mereka ku dapat?
Saudara, dalam keadaan genting, dalam keadaan kepanikan seperti itu, saudara, Daud tetap tenang untuk percaya kepada Tuhan. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Daud tetap bertanya apakah Tuhan mengendaki untuk melakukan ini dan itu. Saya mau katakan kita pun harus seperti itu. Dalam keadaan yang menakutkan dan sebagainya, kita harus tetap percaya, bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dan ketika Tuhan berkata kepada Daud, pergi, kamu akan mendapatkan mereka. Daud pun pergi. Ya, kalau kita baca terus kisah ini, dari 600 orang pergi, 200 orang sampai di satu sungai tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Daud tidak peduli. Walaupun hanya dengan 400 orang, Daud tetap pergi. Ketika di tengah jalan, Daud bertemu dengan seorang budak yang ditinggalkan oleh gerombolan orang Amalek, orang Mesir, saudara. Dan dia berkata kepadanya, di manakah gerombolan orang Amalek itu? Dia menunjukkan. Daud pergi kepada mereka. Saya mau simpulkan di sini. Ketika Daud bertemu dengan orang-orang atau orang Amalek yang telah mencuri istri anak mereka, ayat yang ke-18, saya baca, saudara perhatikan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Saudara perhatikan ini. Ketika Daud bertemu, dikatakan di sana tidak ada yang hilang, dari yang kecil sampai yang besar. Istri, anak-anak mereka semua ada. Bahkan harta benda milik mereka berlimpah, yang mereka boleh nikmati, yang mereka boleh jarah pada saat itu. Artinya di sini, saudara, ketika sesuatu yang tampaknya suram, ketika sesuatu yang tampaknya seperti tidak ada pengharapan, tetapi ketika kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa Tuhan siapkan. Daud bukan cuma menikmati istri dan anak-anaknya, menemukan mereka, bukan, saudara, tetapi mereka diberkati dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi takut, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kegelisahan, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ketakutan yang kau alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa bagi saudara. Mari angkat tangan, Bu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa saat ini, umat-umatmu dimanapun berada, setiap orang yang melihat akan program pelayanan kami ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, beroleh kekuatan baru saat mereka dalam ketakutan saat ini, saat mereka dalam kecemasan saat ini. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman mereka tetap teguh untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa ada saatnya orang menguatkan kami, tapi ada saatnya kami sendiri yang harus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika umat-umat berserah kepadamu, ketika mereka tetap percaya, maka tangan Tuhan akan terus ke dalam hidup mereka, dan Kau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sebab Engkau Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Yesus Kristus. Mengakhiri akan kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu membawakan satu pujian, dan biarlah lewat pujian ini memberkati dan menguatkan kita semua, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kemenangan. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku merasa damai, di dalam kuasa-Nya tak ada yang sukar. Datang dan percaya di dalam namanya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku dapatkan kemenangan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku dapatkan kemenangan. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya saudara diberkati lewat pelayanan kami ini. Dan bagi saudara dimanapun Anda berada yang mengalami persoalan, menghadapi pertentangan, pergumulan hidup apapun itu, saudara bisa menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Saudara bisa WA atau SMS, dan kami akan menopang saudara dalam doa. Percayalah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Puji akan nama Tuhan. Dan bagi saudara yang diberkati, saudara bisa mendukung pelayanan kami ini sehingga pelayanan ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudara bisa like, saudara bisa share sebanyak mungkin, dan bisa subscribe. Jangan lupa untuk membunyikan tanda lonceng di bawah ini sehingga ketika ada program-program kami selanjutnya, saudara dapat mengikutinya. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.